Hai, perkenalkan nama saya Putri Wulandari dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2022 kelas EH40. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu 2 mata kuliah Etika Hukum Kesehatan. Nah, di video ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya saat mengalami perawatan rawat jalan di salah satu rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Nah, hari itu saya menjalani pengobatan atau perawatan skoliosis yang sedang saya derita di dalam poli ortopedi nih. Nah, saya itu tiba lebih awal dari pasien lain untuk mendapatkan nomor urut awal dan akhirnya saya mendapat nomor urut 4. Nah, berdasarkan informasi petugas yang berjaga, dokter itu akan tiba pukul 10 pagi, tapi pukul 10.30 dokter itu diinfokan belum datang. Kenapa? Karena sedang memiliki urusan lain katanya. Akhirnya dokter itu datang pukul 11.30 dan pasien itu mulai menemui dokter. Nah, saat tiba di antrean kedua, seorang perawat itu datang nih dengan terburu-buru masuk ke dalam ruangan dokter. Dan gak lama setelah itu, perawat itu keluar dan menginfokan kepada seluruh pasien yang lagi ngantri. Beliau itu meminta maaf dan memberitahu bahwa ada pasien gawat darurat yang baru saja tertabrak truk dan kondisinya itu tulang panggul dan tulang lehernya itu patah dan terjadi pendarahan di dalam organ sehingga diperlukan operasi nih untuk penanganannya. Nah, perawat ini meminta izin ke pasien lainnya agar dokter itu segera menangani pasien yang gawat darurat tersebut dan menghentikan antrian sehingga antriannya itu akan dipindah jadwal menjadi minggu depan. Awalnya banyak banget nih pasien yang nolakan pastinya, namun banyak juga pasien yang meminta toleransi waktu nih agar nggak diundur banget nih jadi minggu depan gitu. Akhirnya dokter itu memutuskan bahwa pasien yang tertunda itu akan ditangani lusa. Nah, akhirnya para pasien itu termasuk saya itu pun setuju dan dokter itu akan bergegas menangani pasien gawat darurat tersebut. Nah, berdasarkan cerita yang sudah saya jelaskan tadi, perilaku dokter di awal itu melanggar kaidah biotik beneficence karena beliau itu terlambat datang sehingga tidak menghargai hak pasien. Lalu untuk perawat yang berterus terang atas kondisi yang terjadi, terus meminta persetujuan pasien dan menghargai keputusan pasien sangat sesuai dengan kaidah autonomi, sedangkan perilaku mendahulukan pasien gawat darurat itu sangat sesuai dengan kaidah non-maleficent. Nah, setelah mengalami hal tersebut nih, saya itu menjadi belajar bahwa setiap pasien itu harus mendapatkan haknya untuk melakukan pengobatan, perawatan, dan perawatan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Dan gak hanya itu, kejujuran dan pertimbangan keputusan itu juga sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antar tenaga kesehatan dan pasien. Kedepannya, saya akan lebih menghargai segala keputusan dan kejujuran, baik di dalam kelas ataupun di dalam lingkup sosial. Sebagai ahli kesehatan masyarakat juga nantinya, saya akan berdedikasi untuk menjunjung tinggi kaidah bioetik, terutama dalam kejujuran, pertimbangan keputusan, dan sikap saling menghargai. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.